Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Zamratus Sidkia. Saya Posudika Aditya. Saya Amar Faiz Noval. Saya Muhammad Abdullah Toha. Kami dari tim PANI. Kami melaksanakan masa kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Penempatan lokasi di Desa Bambang, Kecamatan Wajar, Kabupaten Malang. Kami ditempatkan pada divisi lapang dengan pembimbing lapang, yaitu Ahmad Abian Ausaf dan Bintar Probo Sunarto. Kegiatan magang kerja kami berlangsung selama 6 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juli 2021. Kegiatan magang yang kami lakukan seperti survei pada lahan kopi rejo di Desa Bambang. Presentasi proyek kepada Kepala Desa Bambang. Dan identifikasi pada tanaman kopi dan tanaman buah-buahan di lahan UPSA. Kami juga melakukan diskusi bersama pihak Toyota, TNI, dan perangkat desa setempat terkait masalah CSR yang akan diadakan di Desa Bambang, dan juga mempelajari serta mempraktikkan bagaimana teknik grafting pada tanaman. Selain itu, kami juga berdiskusi bersama pengurus UPSA terkait budidaya lebah lokal keranceng dan bagaimana praktik pemindahan lebah lokal keranceng. Survei greenhouse pun termasuk dalam kegiatan magang yang kami lakukan, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat kegiatan penyemaian tanaman kopi. Dan terakhir, kami melakukan kunjungan ke tempat budidaya jamur untuk mengetahui proses produksi jamur tiram. Manfaat mitra yaitu yang pertama, membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan sumber daya masyarakat di Desa Bambang dengan cara mengubah pola pikir masyarakat Desa Bambang terkait maraknya penambangan pasir yang tidak berkelanjutan. Yang selanjutnya, membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa wisata di Desa Bambang. Kemudian untuk hambatan yaitu masih ada masyarakat yang belum sadar akan penambangan pasir yang tidak berkelanjutan. Saran, bekerja sama dengan pihak terkait mengenai pembatasan penambangan pasir di Desa Bambang. Kemudian untuk manfaat dari yang didapatkan masyarakat yaitu yang pertama, membantu terbentuknya Sekretariatan Lumbung Ekonomi Rakyat melalui pembuatan klaster kopi dan pusat buah serta rukun wisata kopi yang ada di Desa Bambang. Yang selanjutnya adalah memberikan analisis strategi bisnis pada budidaya lebah lokal kanceng yang dibudidayakan di Desa Bambang. Yang terakhir adalah membantu masyarakat dalam proses budidaya tanaman kopi serta tanaman buah agar dapat tumbuh secara optimal. Kemudian untuk hambatan yaitu yang pertama, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti jalan yang rusak dan keterbatasan jaringan seluler yang memadai. Kemudian banyaknya tanaman yang mati akibat serangan dari hama. Saran, yang pertama ada perbaikan sarana dan prasarana di Desa Bambang yang meliputi perbaikan jalan yang rusak, pembangunan tower untuk jaringan seluler. Yang kedua ada bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait penanganan hama yang belum bisa diatasi masyarakat di Desa Bambang. Manfaat yang didapatkan jurusan serta panitia dari program MBKM ini yaitu yang pertama, dengan melaksanakan MBKM magang kerja ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran yang didapatkan atau yang diperoleh selama perkuliahan ini. Manfaat yang kedua adalah jurusan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai instansi serta program yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh mahasiswa. Untuk hambatan yaitu sistem yang digunakan dalam kegiatan MBKM, khususnya program magang kerja yang masih harus dikaji kembali karena masih banyak hal yang kurang dapat dipahami dan tidak sesuai dengan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa. Saran, lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM 2021 agar kesalahan yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Pada mata kuliah Kapitalis Selekta, secara umum, capaian pembelajaran selama kegiatan magang kerja pada program MBKM atau Mereka Belajar Kampus Merdeka dapat dikatakan tercapai.
mahasiswa sendiri selama melaksanakan kegiatan magang kerja mengalami perubahan-perubahan yang positif. Secara umum, perubahan-perubahan yang dirasakan oleh mahasiswa ialah mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang relevan berkaitan dengan fenomena yang ditemui selama kegiatan magang kerja dapat dikaji. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena menarik yang ada di lapang berdasarkan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Lalu, kemampuan komunikasi yang efektif mahasiswa meningkat, yang mana kemampuan tersebut digunakan dalam mengkomunikasi temuan dan fenomena yang diperoleh, kemudian akan disampaikan kepada dosen pembimbing. Pada mata kuliah Communication Skill Development ada beberapa capaian yang sudah dapat dikatakan tercapai, diantaranya kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan potensi wilayah dan permasalahan agribisnis, serta mampu mengidentifikasi sasaran dan menetapkan jenis media penyuluhan yang sesuai untuk aspek kognitif. Yang selanjutnya adalah aspek psikomotorik yang tercapai dengan kemampuan dalam melaksanakan atau melakukan komunikasi sosial untuk melakukan pendekatan dengan sasaran atau mitra maupun stakeholder yang ada, serta kemampuan dalam berinteraksi sosial untuk mengembangkan jaringan sosial, serta kemampuan dalam mendemonstrasikan hasil pengujian inovasi. Sedangkan untuk aspek afeksi tercapai karena mahasiswa mampu dalam menuliskan perjanjian sesuai dengan prosedur mitra, serta kemampuan dalam berkomunikasi aktif, serta berkomunikasi efektif untuk memelihara hubungan dengan pelanggan dan kolega yang tepat. Pada mata kuliah implementasi pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis, secara umum, capaian pembelajaran selama kegiatan magang kerja pada program Merdeka Belajar yaitu dapat dikatakan tercapai. Aspek kognitif yang tercapai diantaranya melakukan perkenalan dengan masyarakat, melakukan komunikasi sosial, mengidentifikasi pemangku kepentingan, mengenali karakteristik pemangku kepentingan, serta melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok. Aspek psikomotorik yang tercapai pada mata kuliah ini diantaranya mengidentifikasi potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, serta sarana dan prasarana, mengidentifikasi pola pemanfaatan sumber daya alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta mengevaluasi pemanfaatan sumber daya yang dikembangkan bersama masyarakat. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Project Management Skill yang paling berhasil sebagai berikut. Yang pertama ada kognitif. Kemampuan mengidentifikasi capaian dan sasaran pekerjaan yang ditentukan dari dokumentasi lokasi magang, serta kemampuan pemikiran yang efektif didukung dengan informasi dan rekomendasi dibuat menurut kebijakan lokasi magang. Sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi program yang ada di lokasi magang sesuai dengan informasi dan rekomendasi yang ada di lokasi magang. Yang kedua ada psikomotorik. Kemampuan mengumpulkan informasi tentang program serta kemampuan mengimplementasikan suatu program, sehingga mahasiswa mampu mengumpulkan informasi terkait program yang dikembangkan di lokasi melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan yang ada di lokasi magang. Afeksi, kemampuan mengidentifikasi sumber daya dan faktor-faktor strategi lainnya yang tersedia untuk keberhasilan dari program serta mampu mengidentifikasi program yang ada di lokasi magang. Capaian pembelajaran dari mata kuliah implementasi komunikasi agribisnis yang paling berhasil sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu adalah meningkatkan kemampuan komunikasi efektif, mengetahui karakteristik media, meningkatkan kemampuan public relation, dan meningkatkan kemampuan penyuluhan pertanian. Dan kedua dari aspek psikomotorik, mahasiswa menjadi lebih terampil dalam menggunakan media komunikasi dan dapat berkomunikasi dengan efektif, serta dapat merancang dan mengevaluasi program. Di sini mahasiswa dapat melakukan komunikasi efektif baik secara lisan maupun menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp. Dan yang ketiga, dari segi aspek afeksi, mahasiswa dapat inovatif dan cermat dalam merancang serta mengevaluasi program penyuluhan kreatif dalam menggunakan media komunikasi tanggap dan bersikap sopan dalam berkomunikasi. Kami juga mengambil mata kuliah Teamwork Development Skill. Untuk aspek kognitif di sini, kemampuan tercapainya itu kemampuan mengidentifikasi potensi kelebihan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap kerjasama tim.
Kemudian yang kedua, untuk aspek psikomotorik di sini, kemampuan melaksanakan tujuan, rencana kerja, dan peran tim sesuai prosedur serta menindaklanjuti umpan balik dan masukan anggota tim. Kemudian yang ketiga, ada afeksi. Aspek afeksi ini tercapai kemampuan dengan kemampuan mengevaluasi keterampilan kerjasama tim secara berkala sesuai prosedur. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait program magang kerja yang kami lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.